Hai, hai, hai. Sekarang kita bicarain itu ya. Penyebab kanker itu apa? Ya itu. Penyebab kanker multifaktor. Tentang definisi tumor dulu. Gue ceritain pasien gue dulu ya. Banyak deh pasien itu lebay kalau dia datang dengan benjolan pasti keluarnya gini. Dok, aduh saya ada benjolan di sini. Tumor dok, kanker, takut. Gue kasih tau ya, tumor itu sih aslinya cuma bahasa Latin. Tumere, artinya ya benjolan. Kenapa pakai bahasa Latin? Karena waktu ilmu kedokteran ini lagi berkembang, Jazirah Timur Tengah sampai Eropa itu memang lagi dijajah oleh itu tuh kaisar-kaisar Roma, sehingga yang dipakai ya bahasa Latin. Nah, tumor atau benjolan ini dibagi dua, yang Cina. Kalian tahu deh, mulai dari uci-uci, kelenjar, kista. Pernah lihat tumor gondok yang gede banget? Itu jinak. Tumor ganas ini yang bahaya, disebut juga kanker. Ini yang bisa membunuh. Kanker payudara, kanker prostat, kanker usus, dan lain-lain. Perhatiin deh, dengerin deh Mbak ini. Dia menunjukkan bedanya kanker jinak dan ganas secara patologi anatomi. Dengerin ya. Diterangin dikit nih biar jelas. Lihat deh. Tuh, ini bedanya tumor jinak. Dia bagus, ada kapsulnya sehingga dia nggak bisa invasi kemana-mana atau infiltrasi kemana-mana, nggak bisa. Beda kan dengan yang ganas. Jarang yang punya kapsul, terus dia punya anak yang menyebar ke mana-mana, ke jaringan sekitarnya, bahkan bisa ke tulang atau menyebar jauh lewat aliran darah ini nih, gitu. Jelas ya? Sekarang tentang penyebab kanker. Ada dua, utamanya nih, genetik dan lingkungan. Tapi mereka saling melengkapi persentasenya. Misalnya kanker payudara itu lebih banyak genetik, kalau kanker usus lebih banyak lingkungan. Ya gimana lagi, di era modern yang katanya modern ini memang identik dengan lingkungan yang full polutan. Dan ini merusak DNA. Contohnya makanan yang tercemar chemical, adanya radiasi. Kita kan sering ya di ronsen junk food, rokok, alkohol. Ini semua zat karsinogen. Artinya adalah zat-zat yang mempermudah mencetuskan timbulnya kanker. Sekarang bicara sedikit lebih detail lingkungan dulu. Pada tahu nggak sih kebocoran nuklir Chernobyl di Rusia tahun 86? Ini mengenaskan karena menyebabkan timbulnya kanker tiroid pada anak-anak. Kenapa? Begini, tiroid pada usia anak-anak itu kan dia masih rentan, masih masih dalam usia pertumbuhan, sehingga kalau anak-anak ini mengkonsumsi makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh isotop radioaktif yodium, kelenjar tiroid pada anak ini mudah menyerap dibandingkan orang dewasa, sehingga pemaparan pada jangka panjang menyebabkan kerusakan DNA dari sel-sel tiroid yang akhirnya timbul kanker. Lihat itu, aslinya kanker tiroid itu emang penyakit pada usia tua, wanita usia 40-50 tahun, kejadiannya 33.000 kasus per tahun. Pria 60-70 tahun, kejadiannya 13.000 kasus per tahun, ini di seluruh dunia. Nah, gara-gara kebocoran ini ditemukan 7.000 kasus pada anak-anak usia di bawah 18 tahun. Sehingga masih menjadi perhatian WHO, Badan Kesehatan Dunia, sampai detik ini karena masih bocor sampai detik ini. Contoh lain, pada nonton Erin Brockovich nggak sih? Ini true story tentang Mbak Erin, diperankan oleh Julia Roberts. Film ini tentang tuntutan dari Erin terhadap pabrik Pacific Gas and Electric Co. yang limbahnya mencemari air minuman, air tanah, sungai, sehingga
menyebabkan kecacatan. Jadi ibu hamil itu melahirkan anak yang cacat, sering abortus, sakit, ibu-ibu ini sakit kanker. Bahkan ke binatang piaraan, ayam, kucing, anjing, mereka juga mengalami cacat genetik gitu loh. Indonesia, mesti pada tahu deh, dan pernah baca, lihat nih, 76% air di Jakarta dan Surabaya tercemar oleh mikroplastik. Jangan salah, sudah ditemukan mikroplastik di plasenta. Ini nggak main-main. Pernah dengar tentang adonan tempe yang dicampur limbah kertas? Terus pupuk chemical kita pakai mulai dari menanam padi, buah-buahan, sayuran, bahkan setelah dipanen pun buah-buah itu ada yang disuntik zat pewarna kayak semangka itu supaya merah. Ada lagi ikan yang disemprot formalin. Tambahin aja deh daftar ini, pasti akan panjang. Jadi nggak kebayangkan betapa menderitanya body ini. Setelah lingkungan, kita bicara genetik. Cerita pasien lagi nih, pernah punya pasien yang ngeyel dia. Dia ngeyel kalau bilang, dok, saya nggak punya turunan kanker payudara. Dia emang sakit kanker payudara. Nenek moyang saya sehat semua. Kira-kira bener nggak? Ya balik lagi ke soal chemical tadi, soal polutan tadi. Memang nenek moyang kita itu hidup di zaman yang sangat menguntungkan buat mereka. No polutan. Mereka bercocok tanam sendiri, piara ayam, konsumsi dagingnya, telurnya, tanpa bercocok tanam tanpa pupuk kimia. Sehingga biarpun dia punya bibit kanker, tidak bisa hidup karena ya dianggapnya body ini nggak subur untuk tumbuhnya kanker. Tapi ingat, bibit tadi diturunkan ke anak cucu. Nah, itu dia masalahnya. Anak cucunya itu bodinya terpapar oleh bahan chemical sehingga tumbuhlah kanker itu. Nah, coba bandingkan dengan Angelina Jolie. Semua tahu ya, kalau dia sadar betul bahwa dia punya bakat kanker dari ibu dan bibinya. Sehingga dia meriksakan tubuhnya dengan sequencing genom sehingga dia tahu dia sangat berisiko terkena kanker payudara sebanyak 70% sehingga dia buang payudaranya, menurunkan risiko ini menjadi belasan persen. Balik lagi ke soal genetik. Kalau bicara genetik itu artinya bicara DNA. Apa itu DNA? DNA itu ya materi genetik that make you and me. Contohnya ini nih, bokap gue tuh tukang gambar emang, gambar bangunan. Nah, dari gambar bangunan ini yang disebut cetak biru ya, jadilah rumah. DNA itu yaitu cetak biru manusia, blueprint manusia, ya DNA itu. Ini dia. DNA itu letaknya di situ tuh. Di tengah-tengah sel yang bundar itu ada yang disebut nukleus, artinya inti sel. Gulungan dari DNA itu membentuk kromosom, dia masuk di dalam nukleus di tengah-tengah sel tadi. Dan jumlah sel manusia itu ada segitu tuh, 15 sampai 70 triliun sel. Ini dengan kemampuan mikroskop yang sekarang, nggak tahu di zaman nanti-nanti ya, mungkin angka ini bisa berubah. Jadi ingat-ingat ya, DNA yang merupakan blueprint manusia itu ada di dalam tiap sel tadi. Ini dia. Dengan mikroskop itu bisa ketahuan bahwa sel-sel manusia itu tiap organ spesifik. Ini salah satu contohnya, ada sel otak, ada sel darah merah, sel tiroid, ada sel otot. Pokoknya dia spesifik banget. Dan di dalam sel itu mesin DNA bekerja. Tahu nggak kerjanya mesin DNA? Dia kerja ngebut non-stop, tanpa jeda, tanpa istirahat. Sehingga masuk akal dong kalau bisa aja terjadi error. Nah, gara-gara error inilah terjadi mutasi gen yang menyebabkan kanker. Karena kejadian ini di level gen, ya akhirnya diturunkan ke anak cucu. Jadi bukan rambut keriting aja yang diturunkan dari gennya nenek moyang gue. Bakat itu juga semua diturunkan. Nah, supaya bisa dibayangkan lagi, contoh kerja mesin DNA yang ngebut ini nih. Kulit gue nih yang mulus ini nih, kulit kan selalu ganti ya tiap beberapa bulan, yaitu karena kerja dari
mesin DNA. Contoh lain usus. Di umur gue yang 40 ini, ternyata usus gue udah beregenerasi sebanyak 4.600 kali. Jadi ini generasi yang ke 4.600. Coba kalau nggak ganti-ganti, jadi apa gue, ya nggak? Nah, dari awal sampai sekarang, punya bayangan dong, penyebab kanker itu apa, dan bagaimana kita bisa mencegahnya, ya kan? Ini dia. Para ilmuwan itu sering memakai kanker pankreas sebagai contoh klasik perbandingan penyebab kanker. Dengerin deh. Contoh klasik dari perbandingan jumlah presentasi kanker itu, para ilmuwan sering memakai contoh kanker pankreas. Lihat ya. 70% kanker pankreas disebabkan oleh DNA error, yang 5% memang asli genetik. Nah, yang 25% di bagian kita karena bisa dicegah. Kalau untuk kanker-kanker lain, aslinya klasiknya begini. Yang 40% bisa dicegah, sedangkan yang 60% itu emang kesalahan si DNA tadi. Iya, kanker pankreas memang masih menjadi momok di dunia medis ini. Tahu kan Steve Jobs dan Patrick Swayze itu meninggal karena ini. Tapi ingat ya, kata si Mbak tadi, 40% bisa dicegah dan itu jadi bagian kita. Ya, jelas dong sampai detik ini. Kalau ya gimana lagi, DNA error ini memang bikin penyakit. Masalahnya mesin DNA ini ya memang harus kerja ngebut. Kalau nggak, bayangin aja. Misal balik lagi nih, kulit gue ini bawaan dari bayi sampai seumur gue sekarang ini nggak ganti-ganti, ya jadi keripik dong kulit gue, ya nggak? Karena nggak pernah beregenerasi. Fokus kita tetap tadi, yang 40% itu bagian kita dan sangat bisa kita melakukan pencegahan dengan cara screening, apalagi kalau kita tahu bahwa kita punya turunan. Makanya karena kita, organ-organ tubuh kita ini selalu beregenerasi, jadi bener nih, perhatiin deh omongan Mbak di bawah ini. Ini nih, gue nih, ya bukan gue lagi, karena ya gue udah ganti ribuan generasi, seluruh organ gue udah ganti ribuan generasi. Kayak ulat tuh, kita semua sebenarnya bukan kita lagi. Iya, kita ini sebenarnya bukan kita lagi karena kita sudah berganti ribuan generasi. Ya, emang mesin DNA harus kerja cepat banget. Jangan salahkan dia. Justru karena kerja mesin DNA yang ngebut dan tanpa istirahat, inilah kita bisa survive sampai sekarang. Bye-bye.